Selamat siang dan selamat datang di podcast kita hari ini, Inspirasi Muda. Di mana kita akan membahas kisah inspiratif dari seorang mahasiswa yang tidak hanya fokus pada studi saja, tapi dia juga berani di bidang fashion, yaitu di bidang hijab. Nah, di tengah kesibukan kuliahnya atau aktivitas lainnya, dia juga berhasil menciptakan brand hijab yang tidak hanya stylish tapi juga sangat berkualitas. Mari kita simak perjalanan dan pengalaman menarik dari dia. Hai. Ayo duduk. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana perjalanan ke sini? Perjalanan hari ini ya ke sini lumayan panas banget dan Bandung lagi macet banget ya. Iya. Tadi juga sih aku kesini panas ya. Jadi kayak agak sedikit kegerahan ya. Iya, tapi udah ketolong kan ya di sini. Alhamdulillah ya. Iya. Gimana sih kegiatan kamu sekarang ini? Kalau sekarang ini ya kegiatan aku paling kuliah, terus bisnis juga gitu ya. Terus aku juga ada aktivitas organisasi di kampus gitu. Jadi ya akhir-akhir ini mungkin bolak-balik itu aja lah. Gitu. Nah, teman-teman di rumah di sini, teman-teman aku juga pasti belum tahu kan ini siapa narasumber kita. Boleh deh kamu perkenalkan dulu ke mereka. Okay. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Nazwa Masud Sofwan. Aku saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Pasundan jurusan Ilmu Komunikasi semester 5. Wow. Nah, boleh nggak sih ceritain sedikit gimana kamu awal merintis fashion hijab tadi dan mungkin ada yang lain-lainnya gitu? Kalau merintis sebenarnya ini tuh salah satu cita-cita aku dari kecil gitu ya. Jadi ketika aku kemarin aku rasa aku punya kesempatan nih, aku ambil aja gitu. Jadi aku nggak mau sampai kehilangan kesempatan aku gitu. Jadi makanya kemarin ketika aku ngerasa kemarin kan sebenarnya lagi libur juga, lagi libur semester juga kan. Yang lama itu yang libur semester lama itu. Jadi kayak, kayaknya daripada diem juga aku lebih baik ada kesempatan yang lebih baik aku pakai aja gitu. Oh gitu. Oke, aku tuh kayak ada beberapa pertanyaan gitu ya kak. Boleh. Gimana nih? Aku manggil kakak, Nazwa atau apa gitu? Nazwa aja, panggil nama aja. Oke, Nazwa. Oke ya. Aku paling ada beberapa pertanyaan, nggak banyak sih. Tapi kalau banyak juga nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa, boleh. Nah. Oke, yang pertama tuh kayak gimana kakak tuh bisa kedorong biar ngerintis usaha ini. Terus di mana emang kakak tuh emang ada latar belakangnya, ada bidang usaha atau gimana gitu? Oke. Sebenarnya balik lagi ketika ngomongin hal yang mendorong gitu ya. Itu adalah salah satu mimpi aku gitu. Jadi punya brand hijab, terus punya intinya brand fashion, baik itu di bidang hijab atau baju atau apapun itu salah satu cita-cita aku dari kecil gitu. Makanya aku bener-bener aku bener-bener berharap banget ketika aku gede nanti itu gitu ya. Kayak aku harus punya brand baju deh, kayak aku harus punya brand hijab deh gitu. Karena aku sendiri memang suka gitu. Karena aku sendiri memang suka memakai hijab, memakai baju yang aku rasa ini cukup stylish gitu. Okay. Terus kalau bicara tentang latar belakang, itu memang aku anaknya dari kecil itu suka usaha ya, suka jualan gitu, suka jualan. Iya. Jadi dari TK aku pernah bikin agar-agar terus aku jualin gitu. Terus SD aku ada jual apalah gitu. Pokoknya karena emang mungkin terus ditambah basic dari keluarga juga emang banyak yang punya usaha sendiri gitu ya. Jadi aku ngerasa itu juga salah satu hal yang mendorong aku dan melatar belakangi aku kenapa aku bisa gitu ada di titik ini gitu. Jadi emang kayak turun-menurun gitu ya guys. Bisa jadi ya, bisa jadi. Keren-keren sih. Nah, apa sih pengalaman pribadi yang sangat mempengaruhi keputusan kamu untuk berusaha di bidang fashion ini? Itu balik lagi kayaknya karena emang aku suka gitu. Jadi kayak karena aku tuh selalu berpikir aku harus menjual apa yang aku suka gitu. Jadi aku ngejual tapi aku nggak tahu tentang fashion, aku nggak tahu tentang hijab gitu, aku nggak bisa asal jual intinya gitu. Makanya aku berusaha untuk menjual apa yang aku suka supaya aku rasa orang yang membelinya juga itu bisa merasakan
cinta yang aku buat gitu, melewati fashion, melewati hijab yang aku buat gitu. Tapi aku mau nanya, gimana sih supporting dari keluarga kamunya tuh? Yang awal-awalnya kayak disepelein kah atau emang kayak ya udah deh didukung aja atau gimana sih? Alhamdulillah aku tuh salah satu hal yang paling aku syukuri saat ini adalah aku memiliki keluarga yang emang sangat amat suportif gitu. Jadi ketika aku memulai bisnis ini, keluarga aku tuh benar-benar yang support banget. Kayak kayak mungkin karena basicnya mereka juga usaha gitu ya, jadi mereka bisa tahu gitu, jadi mereka lebih paham juga dan kayak pokoknya mereka benar-benar yang support aku selalu, gimana usahanya, gimana hari ini, gimana gitu, udah berapa banyak yang terjual gitu. Jadi aku bersyukur banget gitu, intinya aku bersyukur banget punya aku dikelilingi oleh orang-orang yang emang support aku gitu. Oh, keren ya, berarti emang dari basic keluarganya yang emang udah pengusaha dan usahanya pun ya lumayan banyak. Jadi sekarang yang mungkin kata keluargamu itu dikit-dikit adik kecilnya pengen berusaha, jadi ya mau gak mau gitu ya. Betul, iya. Keren sih. Nah, selain keuntungan finansial juga ya, apa sih dampak sosial atau komunitas yang ingin kamu capai di usaha ini? Dreams kamu tuh udah nih kan di hijab nih, apa sih gitu? Di hijab ini tuh kamu mau ngapain gitu? Sejujurnya aku tuh pengen banget masuk dan mengikuti Jakarta Fashion Week Indonesia, yang pokoknya yang berhubungan dengan fashion, yang dimana aku tuh bisa memperlihatkan kepada orang-orang bahwa ini nih hasil karya aku gitu. Itu salah satu salah satu cita-cita aku, salah satu ketika ya namanya manusia, ketika punya cita-cita yang satunya alhamdulillah mungkin udah bisa digapai, pasti pengen terus kan ada gitu ya. Nah itu mungkin salah satu wishlist dreams aku di nextnya gitu adalah aku pengen menjadikan fashion aku, menjadikan brand aku sendiri itu ada di Jakarta Fashion Week gitu. Yang penting ternama gitu ya. Semoga deh ya. Amin ya Allah. Aku doain dari sini aja. Aduh, terima kasih ya Kak. Nah, pasti Kak Nazwa ini ada tantangan-tantangan kan sebelum merintis ataupun sesudah merintis. Nah, gimana sih cara Kak Nazwa tuh buat ngehadepin itu semua? Tantangan-tantangan yang emang berat kah atau emang ini mah bisa gitu. Gimana sih? Pasti sebenarnya yang namanya usaha ya teman-teman, yang namanya usaha itu kan pasti ada tantangannya. Baik kecil maupun besar gitu. Tapi dari awal tuh aku udah ngeset diri aku bahwasannya ketika aku memutuskan gitu, oke, aku mau buka brand hijab, itu aku udah harus menerima konsekuensinya sebagai owner dari brand hijab ini gitu. Karena yang namanya usaha itu nggak ada yang instan kan gitu. Jadi kita pasti ada masalah, pasti ada hal-hal yang mungkin di luar dugaan kita semua gitu. Cuman ya cara aku menanggapinya dengan aku menjalani hal itu aja gitu. Karena kalau misalnya itu hanya ada di pikiran aku tanpa aku menjalani, aku rasa itu malah bikin aku stres aja gitu. Makanya ya aku cukup menikmati, aku cukup mensyukuri apa yang datang, karena aku percaya gitu. Hal yang datang gitu, maksudnya kayak masalah yang datang atau hal-hal yang di luar dugaan yang datang itu salah satu upaya juga supaya aku itu lebih naik gitu. Aku selalu percaya kayak gitu. Semoga tetap ini ya stabil ya kayak supaya nggak naik turun supaya bisa ngadepinnya. Amin. Oke. Nah, bagaimana sih kamu ngatur waktu kuliah sama ini bisnis kamu ini? Gimana sih caranya kamu, dan kayaknya teman-teman aku juga pengen tahu deh tips and triknya gitu. Oke, tips and trik membagi waktu gitu ya. Sejujurnya aku juga masih banyak belajar. Karena kan selain sebagai ya sekarang aku punya bisnis sendiri, juga aku kan masih punya kewajiban sebagai mahasiswa gitu ya. Yang dimana itu udah nggak bisa ditinggalin gitu. Mau nggak mau aku harus tetap menjalani aku sebagai mahasiswa gitu. Terus aku juga ada organisasi tadi gitu ya. Jadi aku harus menyinkronkan itu semua, yang dimana aku merasa itu semua itu tanggung jawab aku gitu. Jadi mau nggak mau aku harus merelakan waktu aku harus merelakan tenaga aku gitu. Mungkin dengan cara
bolak-balik dari Bandung ke Garut karena memang kebetulan produksi hijabnya itu di Garut. Jadi harus bolak-balik ke Garut Bandung gitu untuk ya di Bandung aku fokus ke study aku, di Garut aku fokus ke bisnis aku gitu. Jadi ya mungkin cara membagi waktunya dengan di Garut aku memfokuskan diri aku dalam bisnis aku, di Bandung aku memfokuskan diri aku dalam study aku gitu. Oke. Nah, terakhir nih, kakak bisa nggak sih kasih saran gitu ke teman-teman aku gimana caranya biar mereka tuh bikin usaha sendiri gitu? Oke. Pokoknya buat kalian, buat teman-teman yang mau memulai usaha apapun itu, kalau memang kalian punya, kalau kalian memang punya keinginan, kalian benar-benar suka sama apa yang akan kalian jalani ini, hadapi aja gitu. Karena kalau misalkan kalian nggak memulai, kalian nggak akan mendapatkan sampai kapanpun gitu. Jadi nggak perlu ada rasa takut. Ya sebenarnya rasa takut itu wajar ya Kak, gitu. Rasa takut akan memulai sesuatu itu wajar gitu. Tapi ketika kita memang ketika kita memang bersungguh-sungguh, aku yakinin gitu. Ketika kita udah datang, udah kita hadapi, itu nggak setakut itu kok gitu. Jadi kalian untuk yang pengen mulai bisnis, untuk yang pengen mulai jualan, usaha-usaha, lakuin aja gitu. Bismillah aja, semoga bisa. Pasti bisa sih sebenarnya. Karena betul. Aku yakin anak-anak muda sekarang itu pasti kreatif banget dan ya kan. Jadi kayak aku ngelihat perkembangan zaman sekarang, aku ngelihat anak-anak muda sekarang tuh pasti mereka tuh jauh lebih jauh lebih kreatif, jauh lebih inovatif gitu. Jadi aku rasa gak ada yang harus kalian takutin gitu. Kalian cukup lakuin aja, cukup hadepin aja. Aku yakin kalian pasti bisa gitu. Oke, nah itu tipsnya, dicatat ya teman-teman. Nah, kakak kesini bawa nggak sih brand hijabnya? Aku mau coba dong. Bawa dong, kamu mau pakai? Mau dong, boleh nggak sih? Boleh, kita pakai ya. Oke. Sebentar. Berarti aku diikat dulu apa nggak ini? Kakak maunya diikat dulu apa enggak? Nih ya, ini yang aku bawa ini ada warna blush ya. Ini kayaknya cocok banget ya, kebetulan cocok banget sama baju yang sedang kakak pakai. Iya. Ini apa blush? Iya, ini warna blush ya. Ini warna itu warna pinkish gitu. Lucu yang ya? Lucu. Boleh kakak? Ini tuh bahan apa sih Kak? Ini bahannya dari bahan polycotton premium. Coba aja ya? Iya. Oke, gimana? Boleh. Tuh lucu kan? Ini ya. Bagus gak? Nah. Wow, cantik ya. Tuh ini cocok banget sama outfit yang lagi kakak pakai ya. Oke deh, aku gini aja deh pakainya. Ntar. Oke. Kali ke belakangin aja ya. Gimana nih? Nyaman gak Kak? Ih nyaman banget, kayak ini gak gampang kusut gitu ya? Iya, kebetulan emang bahannya ini kita cari yang aman-aman aja gitu supaya karena aku sebagai orang yang kadang kalau pergi tuh buru-buru ya gitu, jadi biar bisa langsung aku pakai gitu. Keren. Ini tuh ada berapa warna sih sebenarnya? Oke, kalau sekarang totalnya kita ada 15 warna gitu ya. Banyak banget. Karena awalnya sebenarnya kita cuma launching itu di 9 warna, cuman setelah launching alhamdulillah banyak yang minta warna ini, warna itu gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk keluarin lagi. Jadi totalnya sampai saat ini ada 15 warna. Keren banget, keren. Sumpah guys, ini nyaman banget. Kalian harus beli juga ya, Saman. Ini boleh buat aku kan? Boleh dong, ambil ya. Ambil kebetulan cocok banget ya sama outfitnya. Jadi boleh diambil langsung ke rumah. Nah, ini warna blush. Nanti kalian bisa di mana harus belinya ini? Oke, kalau misalnya untuk pembelian sebenarnya kita itu ada offline dan online ya. Kalau offline tentunya ada di Garut. Kalau online kalian boleh cek di TikTok kita, di Shopee kita, dan di Instagram kita di tobeyours.tby.
tobeyours.tby. Betul. Dicatat ya. Terima kasih banyak Kak Nazwa atas cerita inspirasinya. Semoga kisahmu bisa memotivasi banyak orang dan berani mengejar impian mereka. Sama-sama, terima kasih juga sudah mempercayai aku sebagai narasumber hari ini. Nah, buat kalian yang mau beli online yaitu di TikTok, Shopee, dan Instagram. Kalau misalnya mau offline di Garut. Jadi jangan lupa pada main ke Garut ya. Oke. Nah, terus nanti kalian juga bisa langsung DM aja ya kalau misalnya mau pesan ya. Atau enggak sekarang aja, sekarang. Di sini. Ya, di sini. Nah, aku juga punya quotes buat kalian. The fashion world is better when someone dares to be themselves. And fashion is art and you the artist. Goodbye. Bye. Jangan lupa follow ya talk show kita dan semoga kita ketemu lagi ya Kak Nazwa. Iya, Bye.